can we get if we sail a little bit high? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Sukma Adi Perdana MSc selaku dosen pengampu dalam mata kuliah Tata Laksana dan Penjaminan Mutu beserta teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Denny Setiadi, Kirangga, Muhammad Sufyan, Septian Rianov, dan Zaki Madani akan menjelaskan sedikit materi tentang Tata Laksana Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Internal. Untuk tidak memperpanjang mukadimah, langsung saja kita simak bersama penjelasan tentang Tata Laksana Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Internal. Well, check it out. Pengertian tujuan dan fungsi pengertian dari Tata Laksana SPMP Internal, yaitu Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah, adalah suatu kesatuan unsur yang terdiri atas organisasi, kebijakan, dan proses terpadu yang mengatur segala kegiatan untuk meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah secara sistematis, terencana, dan berkelanjutan. Yang kedua ialah tujuan. Sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah bertujuan menjamin pemenuhan standar pada satuan pendidikan dasar dan menengah secara sistemik, holistik, dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu pada suatu pendidikan secara mandiri. Yang ketiga ialah fungsi. Sistem penjaminan mutu pendidikan berfungsi sebagai pengendali penyelenggara pendidikan oleh satuan pendidikan untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu. Selanjutnya ialah siklus sistem penjaminan mutu pendidikan. Yang pertama ialah pemetaan mutu pendidikan yang dilaksanakan oleh satu pendidikan berdasarkan standar nasional pendidikan. Yang kedua ialah pembuatan rencana peningkatan mutu yang dituangkan dalam rencana kerja sekolah. Yang ketiga ialah pelaksanaan pemenuhan mutu baik dalam pengelolaan satuan pendidikan maupun proses pembelajaran. Yang keempat ialah monitoring dan evaluasi proses pelaksanaan pemenuhan mutu yang telah dilakukan. Dan yang kelima, penataan standar baru dan penyusunan strategi peningkatan mutu berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi. Pengertian sistem penjaminan mutu internal. Sistem penjaminan mutu internal adalah sistem penjaminan mutu yang berjalan di dalam satuan pendidikan dan dijalankan oleh seluruh komponen dalam satuan pendidikan. Prinsip sistem penjaminan mutu internal. Ada 6 poin di sini. Yang pertama, mandiri. SPMI dikembangkan dan diimplementasikan secara mandiri oleh setiap satuan pendidikan. 2. Terstandar. SPMI menggunakan standar nasional pendidikan yang ditetapkan oleh Mendikbud dan standar yang ditetapkan oleh satuan pendidikan bagi satuan pendidikan yang telah memenuhi SNP. 3. Akurat. SPMI menggunakan data dan informasi yang akurat. 4. Sistemik dan berkelanjutan. SPMI diimplementasikan dengan menggunakan 5 langkah. Penjaminan mutu yaitu pemetaan mutu, penyusunan rencana peningkatan mutu, pelaksanaan pemenuhan mutu, audit atau evaluasi pemenuhan mutu, dan penetapan standar baru yang dilaksanakan secara berkelanjutan membentuk suatu siklus. 5. Holistik. SPMI dilaksanakan terhadap keseluruhan unsur dalam satuan pendidikan yang meliputi organisasi, kebijakan, dan proses-proses yang terkait. 6. Terdokumentasi. Seluruh aktivitas dalam pelaksanaan SPMI terdokumentasi dengan baik dalam berbagai dokumen mutu. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai sistem penjaminan mutu internal. Dalam cakupan sistem penjaminan mutu internal, pendidikan dasar dan menengah ini mencakup seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan dengan memanfaatkan berbagai sumber daya untuk mencapai standar nasional pendidikan.
Sistem penjaminan mutu internal dievaluasi dan dikembangkan secara berkelanjutan oleh setiap satuan pendidikan dasar dan menengah. Sistem penjaminan mutu internal ini ditetapkan oleh satuan pendidikan dan dituangkan dalam pedoman pengelolaan satuan pendidikan serta disosialisasikan kepada pemangku kepentingan satuan pendidikan. Baik, itu saja dari saya. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Denny. Kepada Denny kami persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan siklus sistem penjaminan mutu internal, di mana diawali dengan adanya kebijakan dari pemerintah, baik itu berupa kurikulum, SNP, ataupun yang lainnya. Kemudian dari kebijakan tersebut, ada dilakukannya pembuatan visi misi dari kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah tersebut, di mana visi misi ini juga dibuat kebijakan untuk sekolah. Sekolah membuat kebijakan atas kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah. Kemudian, proses alur kebijakan sekolah ini, visi misinya ini mengenai sistem penjaminan mutu internal itu diawali dengan penyusunan rencana pemenuhan, di mana penyusunan rencana pemenuhan ini itu dimaksud dengan dokumen perencanaan, kemudian dokumen pengembangan sekolah dan dokumen rencana aksi. Di situ disusun bagaimana kita selaku orang yang akan melakukan proses kebijakan sekolah atau visi misi mengenai penjaminan mutu internal diawali dengan penyusunan rencana pemenuhan. Kemudian dilakukannya pelaksanaan rencana pemenuhan. Yang dimasukkan dengan rencanaan pemenuhan ini dapat di-outputkan melalui capaian kualitas sekolah sesuai dengan 8 SNP. Yang sesuai yang telah kawan-kawan ketahui, bagaimana sih atau apa-apa saja item 8 SNP. Kemudian lanjut pada evaluasi atau audit pelaksanaan rencana. Sebelum masuk tahap penetapan standar mutu, kita harus proses adanya evaluasi atau audit dari pelaksanaan rencana. Apa saja itu yang meliputinya? Yaitu berupa laporan hasil evaluasi dari yang sebelumnya, di mana ada pelaksanaan rencana pemenuhan, yaitu laporan hasil evaluasi berupa pemenuhan 8 SNP, kemudian implementasi dari rencana aksi. Nah, setelah kita melakukan evaluasi atau audit pelaksanaan rencana, kita melakukan penetapan standar mutu. Dari yang kita susun, kemudian kita lakukan rencana, kemudian kita evaluasi, kita lakukan penetapan standar mutu tersebut atas kebijakan yang telah diberikan sebelumnya dari pemerintah, kemudian turun kepada sekolah. Setelah kita tetapkan standar mutu tersebut, maka kita lakukan pemetaan mutu, di mana pemetaan mutu ini berupa dokumen evaluasi diri sekolah. Nah, kemudian setelah pemetaan mutu ini kembali lagi, apakah bisa mencakup visi misi atau kebijakan sekolah ini. Kemudian terus berputar nih, teman-teman. Seiring prosesnya menjadi lebih baik dari sistem penjaminan mutu internal ini, berputar terus hingga cukup dirasa efektif dan efisien. Kemudian ada tim SPMP, di mana tim SPMP ini berupa tim penjamin mutu pendidikan sekolah. Tim ini apa saja yang dilakukan oleh tim SPMP ini? Itu ada 5 berdasarkan hasil dari presentasi yang dapat kalian lihat, yaitu pertama mengkoordinasikan pelaksanaan penjaminan mutu di tingkat satuan pendidikan. Kemudian melakukan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, dan supervisi terhadap pelaku pendidikan di satuan pendidikan dalam pengembangan penjaminan mutu pendidikan. Yang ketiga itu melaksanaan pemetaan mutu. Pelaksanaan pemetaan mutu pendidikan ini berdasarkan data mutu pendidikan di satuan pendidikan tersebut. Kemudian tim SPMP ini juga melakukan mentoring dan evaluasi proses pelaksanaan pemenuhan mutu yang telah dilakukan. Kemudian yang terakhir tuh tim SPMP atau yang kelima memberikan rekomendasi strategi peningkatan mutu berdasarkan hasil mentoring dan evaluasi agar penjaminan mutu ataupun evaluasi ataupun berbagai macam kebijakan yang telah ditetapkan itu bisa berlaku secara efektif dan efisien. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator.
Cukup sekian penjelasan materi dari kelompok kami tentang tata laksana sistem penjaminan mutu pendidikan internal. Terlebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.